Langit Mandalika sore itu memerah, seolah ikut menandai datangnya sebuah kabar besar yang berhembus di padok. Desas-desus beredar begitu cepat, melintas dari mulut ke mulut, dari jurnalis ke kru, hingga ke para penggemar yang memenuhi tribun. Nama Veda Ega Pratama tiba-tiba menjadi pusat pusaran gosip. Konon, pengumuman bersejarah akan terjadi di sirkuit ini, sesuatu yang bisa mengubah peta balap dunia. Veda, dengan seragam balapnya yang masih berdebu setelah sesi latihan, berdiri di balik garasi sambil mendengarkan bisikan para mekanik. Ia pura-pura sibuk memeriksa helm dan sarung tangannya, padahal telinganya tajam menangkap percakapan di sekelilingnya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Moto3 diumumkan, Mandalika. Seketika jantungnya berdetak lebih cepat. Di luar garasi, media dari berbagai negara berebut ruang. Kamera menyorot setiap gerak-gerik pembalap asal Indonesia itu. Sorotan lampu kilat terasa menyilaukan, seakan menekan pundaknya dengan beban ekspektasi jutaan orang. Veda mencoba tersenyum, namun dalam hatinya ia bertanya, benarkah waktuku sudah tiba? Atau ini hanya kabar kosong yang akan menertawakanku di ujung cerita? Penonton yang memadati tribun Mandalika pun mulai menyanyikan namanya. Veda, Veda, Veda. Suara itu bergemuruh, merambat seperti gelombang yang menghantam pantai Lombok. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan diumumkan, tapi semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa sedang disiapkan. Di tengah riuh itu, Veda menunduk. Ia teringat bagaimana dulu dirinya hanyalah bocah dari Gunung Kidul yang berlatih di lintasan seadanya, dengan motor kecil dan mimpi yang terlalu besar untuk diceritakan. Kini, ia berdiri di panggung dunia. Tapi apakah benar takdir sedang membuka pintu menuju Moto3? Suasana makin panas ketika layar raksasa di sirkuit tiba-tiba menayangkan cuplikan video highlight perjalanan Veda di Asia Talent Cup dan Junior GP. Penonton bersorak, wartawan menulis cepat, dan Veda hanya bisa menghela napas panjang. Semua tanda-tanda seperti sengaja diarahkan ke satu kesimpulan, pengumuman itu nyata, bukan sekadar gosip. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya Veda merasakan ketakutan bercampur kebanggaan. Mandalika berubah menjadi panggung drama terbesar dalam hidupnya. Ia tahu, apapun yang akan diumumkan besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika kabar angin tentang Veda semakin memanas di Mandalika, dunia maya pun ikut bergolak. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah artikel dari pengamat MotoGP ternama, Wak Taufik, meledak di jagat maya. Judulnya singkat namun menghentak, keajaiban di Mandalika, jangan kaget kalau anak muda Indonesia naik kelas. Artikel itu langsung menyebar, dibaca ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Wak Taufik memang dikenal dengan insting tajamnya dalam membaca pergerakan tim. Setiap kata yang ia tulis menjadi kompas bagi para penggemar MotoGP. Dalam artikelnya, ia tak menyebut nama secara langsung, hanya menuliskan kode pembalap belia yang sudah terbiasa mengangkat merah putih di podium Asia dan Eropa. Semua orang tahu, itu jelas mengarah pada Veda Ega Pratama. Berita itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Tribun Mandalika semakin bergemuruh, media asing makin agresif. Mereka mengepung area padok, mencoba menggali pernyataan resmi dari tim maupun Dorna. Namun, semua pihak hanya tersenyum misterius, seolah menikmati ketegangan yang mereka ciptakan. Veda membaca artikel itu diam-diam lewat ponselnya di garasi. Tangannya sedikit bergetar saat men-scroll. Nama Indonesia tertulis besar di layar, bersanding dengan Moto3. Rasanya seperti mimpi, namun sekaligus menakutkan. Ia menatap ke arah tribun, membayangkan jutaan pasang mata yang menunggu jawaban. Kalau benar, apa aku siap? Kalau salah, apa aku akan jadi bahan olok-olok? Pikirnya. Sementara itu, di sebuah tenda media, Wak Taufik diwawancarai secara langsung. Dengan senyum penuh misteri, ia berkata, Mandalika adalah tanah yang sakral untuk motorsport Indonesia. Jangan kaget kalau ada kejutan terbesar diumumkan di sini. Semua tanda-tanda sudah jelas, tinggal kita tunggu momen resminya.
Ucapan itu memicu teriakan penonton yang mendengarnya lewat layar besar di tribun. Suasana makin panas. Hashtag tanda pagar Veda ke Moto3 mulai trending di media sosial. Ribuan komentar membanjiri postingan resmi MotoGP, banyak yang men-tag nama Veda dengan emoji bendera merah putih. Dunia seolah menahan napas, menunggu kepastian yang hanya bisa diucapkan oleh satu pihak, Veda dan timnya sendiri. Di balik helm yang kini ia genggam erat, Veda menutup mata sejenak. Ia bisa merasakan bahwa hidupnya sedang berada di ujung jurang perubahan besar. Mandalika tidak lagi sekadar balapan kandang. Ini adalah panggung sejarah, dan dirinya sedang berada di titik tengah badai yang mengguncang. Matahari Mandalika pagi itu menyengat, tapi bagi Veda Ega Pratama, panas yang ia rasakan bukan hanya dari cuaca. Tekanan datang dari segala arah, media, sponsor, bahkan ribuan penggemar yang memadati tribun sambil membawa bendera merah putih. Setiap langkahnya menuju garasi terasa berat, seakan ia sedang berjalan di atas panggung raksasa yang ditonton seluruh negeri. Sorotan kamera mengikuti Veda kemanapun ia pergi. Reporter asing berteriak dalam berbagai bahasa, mencoba menarik perhatiannya. Veda, is it true you'll join Moto3? Veda, any confirmation? Ia hanya menunduk dan tersenyum tipis, berusaha menahan gejolak di dadanya. Di dalam hati, ia merasa seperti burung yang dipaksa terbang lebih cepat sebelum sayapnya benar-benar kuat. Keluarganya yang datang dari jauh duduk di tribun utama. Sang ibu, dengan mata berkaca-kaca, menggenggam erat foto almarhum ayahnya. Sorot matanya penuh doa, seolah mengatakan, "Nak, inilah saatmu. Jangan takut." Bagi Veda, itu menambah beban sekaligus menjadi kekuatan. Ia tahu seluruh harapan keluarga kini bertumpu di pundaknya. Sponsor pun tak kalah menekan. Logo-logo besar yang menempel di seragam balapnya ibarat pengingat bahwa banyak kepentingan menunggu keputusan besar itu. Para eksekutif perusahaan duduk di VIP Lounge, menatap layar dengan antusias sekaligus penuh perhitungan bisnis. Mereka tahu, jika Veda benar-benar ke Moto3, maka nama Indonesia akan melejit ke level yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di dalam garasi, Veda mencoba menenangkan diri dengan mengenakan helm dan sarung tangan. Namun detak jantungnya tetap memburu. Ia merasakan ada tatapan dari kru tim, seakan semua orang di sana menunggu jawabannya, meski tak ada yang berani bertanya langsung. Rasanya seperti berada di ruang pengadilan, di mana semua menanti vonis. Sementara itu, sorakan penonton kian menggema, meneriakkan namanya dengan lantang. Veda, Veda, Veda. Suara itu seharusnya memberi semangat, tapi di telinga Veda, suara itu terdengar seperti tuntutan. Ia merasa seakan satu bangsa sedang memaksanya untuk melangkah, dan tak ada jalan untuk mundur. Di momen itulah Veda sadar, Mandalika bukan hanya sekadar balapan kandang. Ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Jika pengumuman itu benar-benar terjadi, ia harus siap menanggung bukan hanya mimpi pribadinya, tapi juga mimpi jutaan orang Indonesia. Garasi tim sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara alat mekanik yang sesekali terdengar, seolah berusaha menutupi ketegangan yang merayap di dalamnya. Veda duduk di kursi pojok, menunduk dalam-dalam, sementara matanya mengawasi manajer timnya yang tiba-tiba dipanggil oleh seorang petinggi Dorna dan perwakilan Honda. Percakapan itu dilakukan di sudut ruangan, dengan nada suara rendah yang nyaris tak terdengar. Mata Veda menyipit, mencoba membaca bahasa tubuh dari kejauhan. Manajernya terlihat serius, mengangguk-angguk, lalu sesekali menatap ke arah Veda. Jantung Veda berdegup semakin kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar obrolan biasa. Ada sesuatu yang besar sedang dibicarakan, sesuatu yang bisa menentukan masa depannya dalam hitungan menit. Seorang mekanik tua yang sudah lama mendampinginya berbisik pelan, "Dek, itu pasti soal Moto3. Aku bisa lihat dari cara mereka bicara. Tenang saja, semua ini demi masa depanmu." Bisikan itu bukannya menenangkan, justru membuat Veda semakin gelisah.
Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meski kipas besar berputar kencang di sudut garasi. Percakapan itu berlangsung lama, penuh dengan ekspresi serius. Petinggi Honda terlihat membuka berkas kontrak, sementara orang Dorna menunjukkan sesuatu di layar tablet. Manajer tim menekankan beberapa poin dengan nada suara yang lebih tinggi, seolah berusaha memperjuangkan posisi terbaik bagi Veda. Dari kejauhan, Veda merasa seperti boneka yang nasibnya diputuskan tanpa bisa ikut bicara. Akhirnya, pintu garasi ditutup rapat. Semua kru yang tidak berkepentingan diminta keluar. Veda dibiarkan sendirian di pojok, sementara manajernya masuk ke dalam ruangan kecil bersama dua orang penting itu. Detik-detik berjalan lambat, suara dari dalam ruangan hanya samar-samar terdengar, membuat rasa penasaran Veda semakin tak tertahankan. Di luar garasi, sorakan penonton semakin menggila. Mereka tidak tahu bahwa di balik pintu yang tertutup, sejarah sedang ditulis dengan tinta rahasia. Mandalika berubah menjadi panggung konspirasi, di mana keputusan besar bisa diumumkan kapan saja. Veda menggenggam erat sarung tangannya, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ia sadar, apapun yang sedang dibicarakan di balik pintu itu, akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ia harus siap menerima apapun hasilnya, meski dadanya kini serasa akan meledak karena menunggu. Pagi berikutnya, udara Mandalika masih dibalut ketegangan. Setelah malam penuh rahasia di balik pintu garasi, Veda memutuskan hanya ada satu cara untuk menjawab semua keraguan, tampil habis-habisan di lintasan. Ia mengenakan seragam balap dengan gerakan mantap, memasang helm seakan sedang mengenakan mahkota perang. Tak ada lagi waktu untuk menunggu. Begitu keluar dari pit lane, suara mesinnya meraung membelah sirkuit. Veda menunduk rendah di atas motornya, memacu kecepatan dengan determinasi yang jarang terlihat sebelumnya. Setiap tikungan Mandalika ia lahap seakan itu adalah lawan terakhir dalam hidupnya. Debu beterbangan, ban meninggalkan jejak hitam, dan semua mata tertuju padanya. Di tribun, penonton berdiri sambil bersorak. Mereka bisa merasakan aura berbeda dari pembalap muda ini. Komentator pun berteriak lantang, lihat cara Veda menaklukkan tikungan 10. Ini bukan sekadar latihan, ini adalah pernyataan. Sorakan pun semakin membahana, membuat suasana latihan bebas terasa seperti race day. Veda melaju tanpa ragu. Setiap detik ia habiskan dengan totalitas, seperti ingin membuktikan pada dunia bahwa gosip ke Moto3 bukanlah angan-angan kosong. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah siap, bukan hanya karena kontrak atau politik tim, tapi karena kualitasnya sebagai seorang petarung sejati. Di garasi, manajer tim dan petinggi Honda menyaksikan monitor dengan wajah serius. Data telemetri menunjukkan kecepatan, sudut miring ekstrim, dan konsistensi lap time yang luar biasa. Salah satu dari mereka bergumam, anak ini memang sudah waktunya naik kelas. Kalimat itu terdengar lirih, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk kru berdiri. Sementara itu, Veda menyalip pembalap lain di tikungan terakhir dengan manuver berani. Gerakan itu membuat seluruh penonton bersorak histeris. Bahkan komentator asing yang biasanya netral tak bisa menahan diri. Unbelievable move from the Indonesian youngster. Nama Veda menggema, menembus batas Mandalika, melesat ke seluruh dunia. Ketika sesi latihan berakhir, Veda berhenti di pit lane, melepas helmnya, dan menatap tribun dengan senyum tipis. Sorakan penonton membuat matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik, kalau ini ujian, maka inilah jawabanku. Aku siap. Begitu sesi latihan berakhir, garasi Veda berubah menjadi lautan manusia. Wartawan dari Spanyol, Italia, Jepang, bahkan Amerika, berebut posisi dengan kamera besar di pundak mereka. Mikrofon diarahkan ke wajah Veda, sorotan lampu kilat membuatnya hampir silau. Pertanyaan datang bertubi-tubi, bagaikan peluru yang ditembakkan tanpa henti. Veda, apakah benar kau akan naik ke Moto3? Kapan pengumuman resminya? Bagaimana rasanya jadi kandidat Moto3 pertama dari Indonesia?
Veda mencoba menahan napas panjang sebelum menjawab. Senyumnya tipis, suaranya bergetar tapi tegas, "Saya hanya ingin fokus balapan di Mandalika. Semua jawaban akan datang pada waktunya." Jawaban diplomatis itu tak memadamkan rasa penasaran, malah semakin membuat media seperti anjing pemburu yang mencium darah segar. Di ruang media center, headline daring bermunculan dengan kecepatan luar biasa. Veda siap ke Moto3, The Indonesian Wonderkid History to be written in Mandalika. Tagar-tagar Veda Ega Pratama dan tanda pagar Moto3 announcement menduduki trending dunia. Dunia motorsport kini seolah hanya membicarakan satu nama, Veda. Manajer tim mencoba menghalau wartawan, tetapi kamera tetap menguntit. Setiap gerak-gerik Veda terekam, ketika ia membuka botol air mineral, ketika ia duduk melepas sepatu balap, bahkan ketika ia menatap kosong ke tribun. Semua detail itu dijadikan bahan liputan dramatis oleh media internasional. Di tribun, para penonton lokal merasa bangga sekaligus terharu. Mereka menyadari bahwa untuk pertama kalinya, seorang anak bangsa mendapat perhatian sebesar ini. Bendera merah putih berkibar di antara kerumunan, dan teriakan Moto3. Moto3 menggema, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sementara itu, Wak Taufik kembali menulis opini singkat di akun medianya. Media asing sekarang mulai memburu kebenaran. Tapi percayalah, pengumuman itu sudah di depan mata. Tinggal hitungan jam. Kata-kata itu bagai minyak disiramkan ke api, membuat kegaduhan semakin liar. Veda, di balik garasi yang penuh hiruk-pikuk, menundukkan kepala sambil menggenggam erat sarung tangannya. Ia tahu, semua ini bukan lagi sekadar balapan. Ini adalah momen di mana dirinya sedang dipahat menjadi simbol, dan sejarah baru Indonesia di kancah dunia motorsport sedang menunggu untuk ditulis. Riuh rendah Mandalika belum reda ketika sosok yang ditunggu-tunggu muncul di layar besar sirkuit, Wak Taufik, pengamat MotoGP yang sejak awal menjadi biang kerok bocoran soal Veda. Dengan gaya khasnya yang santai namun penuh keyakinan, ia duduk di kursi wawancara live bersama media nasional dan internasional. Penonton bersorak begitu wajahnya terpampang, seakan menunggu pernyataan sakral. Seorang reporter membuka dengan pertanyaan tajam, "Pak Taufik, apakah benar Veda akan diumumkan naik ke Moto3 di Mandalika?" Wak Taufik tersenyum samar, lalu menggeleng pelan. "Saya tidak bisa bilang ya atau tidak. Tapi saya katakan satu hal, jangan kaget kalau tanah Mandalika melahirkan sejarah. Anak muda Indonesia sudah siap menembus dunia." Ucapannya disambut teriakan penonton dan gemuruh tepuk tangan. Di tribun, ribuan orang berdiri, sebagian meneteskan air mata haru. Kata-kata itu bagai pemantik semangat nasionalisme. Anak-anak muda memegang poster bertuliskan, "Veda to Moto3", sementara bendera merah putih dikibarkan semakin tinggi. Mandalika tak lagi hanya sekadar sirkuit, melainkan berubah menjadi altar impian sebuah bangsa. Veda yang menonton dari layar garasi hanya bisa terdiam. Kata-kata Wak Taufik membuat hatinya bergetar hebat. Ia merasa seperti sedang dipanggil oleh takdir. Tapi di sisi lain, ia juga merasa takut jika semua ekspektasi itu hanya membebaninya, takut jika ia gagal menjawab panggilan sejarah. Sementara itu, media asing semakin agresif. CNN Sport menulis, "Local expert confirms Indonesian prodigy on the verge of Moto3." Di Spanyol, Marca menurunkan artikel berjudul, "La Sorpresa de Mandalika." Dunia seakan berpacu siapa yang paling cepat memblow up kabar itu, dan nama Veda menjadi headline di mana-mana. Wak Taufik menutup wawancara dengan kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri, "Percayalah, Mandalika bukan hanya tentang balapan. Ini tentang sejarah. Dan sejarah itu sebentar lagi akan terucap di depan mata kita semua." Kalimat itu membuat suasana tribun bergemuruh seperti stadion sepak bola. Veda menghela napas panjang, menatap ke langit Mandalika yang mulai jingga. Ia sadar, setelah pernyataan Wak Taufik, tidak ada jalan kembali. Semua mata kini tertuju padanya. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda, tapi simbol harapan.
Dan dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuktikan bahwa semua sorakan itu tidak sia-sia. Malam itu, Mandalika yang biasanya hingar-bingar berubah menjadi lautan keheningan. Angin laut berhembus pelan melewati jendela hotel tempat Veda menginap. Dari kejauhan, suara deburan ombak terdengar lirih, seakan alam ikut meredakan kegelisahannya. Di balik semua sorakan dan gegap gempita siang tadi, kini Veda berhadapan dengan dirinya sendiri, sunyi, rapuh, dan penuh tanda tanya. Ia duduk di balkon, memandang langit Lombok yang bertabur bintang. Tangannya memegang ponsel, memutar ulang video masa kecilnya saat balapan di sirkuit mini dengan motor kecil. Suara tawa ayahnya terdengar samar dari rekaman lama itu. Ayah yang kini sudah tiada, namun jasanya tetap hidup dalam setiap langkah Veda. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Ayah, kalau besok benar diumumkan, semoga engkau bangga di sana," gumamnya lirih. Di meja kamar, terdapat helm dengan bendera merah putih kecil di bagian belakangnya. Veda menatap benda itu lama sekali, seakan di dalamnya tersimpan semua mimpi anak-anak Indonesia yang selama ini merasa balap hanyalah mimpi mustahil. Malam itu, ia merasa helm itu lebih berat dari biasanya, bukan karena materialnya, tapi karena simbol yang dibawanya. Pikiran Veda melayang pada kata-kata Wak Taufik siang tadi. Mandalika adalah sejarah. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya, bercampur dengan teriakan ribuan penonton yang meneriakkan namanya. Ia tahu, apapun yang terjadi besok, dirinya tidak akan pernah lagi sama. Ini adalah titik balik, titik yang hanya datang sekali dalam hidup seorang pembalap. Telepon dari manajernya masuk, singkat dan penuh kode, "Besok fokus balapan, jangan pikir yang lain." Tapi bersiaplah, momen besar sudah diatur waktunya. Kata-kata itu membuat dada Veda semakin sesak. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, mencoba menata mental. Baginya, pesan itu adalah konfirmasi yang tersamar. Di luar, ribuan penggemar masih berkumpul di sekitar area Mandalika, bernyanyi sambil mengibarkan bendera merah putih di bawah cahaya lampu. Suara mereka sampai ke telinga Veda di lantai hotel, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seolah seluruh bangsa tidak membiarkannya sendirian malam itu, seakan jutaan doa sedang mengalir dalam satu arah kepadanya. Menjelang tengah malam, Veda akhirnya merebahkan tubuh di ranjang. Namun matanya tak kunjung terpejam. Dalam hatinya ia berbisik, "Besok, apapun yang terjadi, aku akan menulis sejarah. Untuk ayah, untuk ibu, untuk Indonesia." Malam Mandalika itu menjadi saksi, betapa sunyi bisa terasa lebih bising dari sorakan. Ribuan orang, ketika seorang anak muda sedang menunggu takdirnya. Pagi hari di Mandalika disambut teriakan ribuan penonton yang sudah memadati tribun sejak subuh. Suara gendang, trompet, dan nyanyian mengiringi langit Lombok yang mulai terang. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, menciptakan lautan warna yang bergetar dalam semangat. Semua mata tertuju pada satu nama yang terus diteriakkan, "Veda, Veda, Veda." Di padok, Veda duduk tenang di kursi balapnya. Meski wajahnya terlihat kalem, detak jantungnya bergemuruh. Ia menarik napas panjang di balik helm, merasakan campuran adrenalin dan doa yang mengalir dari tribun. Kru menepuk bahunya satu persatu, seakan berkata tanpa kata, "Hari ini adalah hari penentuan." Saat motor-motor keluar dari pit lane menuju grid start, sorakan penonton menggelegar seperti gempa. Kamera televisi dunia menyorot wajah Veda yang fokus menatap lurus ke depan. Komentator internasional bersemangat menyebutnya sebagai Indonesian Prodigy yang siap menulis sejarah di rumah sendiri. Lampu start merah menyala, waktu seakan berhenti. Veda merasakan darahnya berdesir lebih cepat, tangannya menggenggam throttle erat-erat. Begitu lampu padam, ia melesat bak peluru yang dilepaskan dari busurnya. Sorakan ribuan penonton pecah bersamaan dengan deru mesin yang meraung memenuhi udara Mandalika. Sejak lap pertama, Veda menunjukkan agresivitasnya. Ia menyalip dengan penuh keberanian,
masuk ke tikungan sempit tanpa ragu sedikit pun. Setiap manuvernya membuat tribun berdiri, meneriakkan sorakan yang menggema ke seluruh sirkuit. Mandalika berubah menjadi arena gladiator, dan Veda adalah sang ksatria muda yang sedang bertarung dengan takdir. Di tikungan demi tikungan, rival-rivalnya mencoba menghalangi, tetapi Veda selalu menemukan celah. Ia memacu motornya dengan ketepatan luar biasa, seolah lintasan ini adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Bahkan ketika lawan berusaha menekan, Veda membalas dengan keberanian yang membuat komentator berteriak, "Unbelievable move from the Indonesian rider." Lap demi lap berlalu, dan Veda terus berada di depan rombongan. Setiap kali ia melewati garis start-finish, tribun meledak dalam sorakan. Ia tahu, ini bukan sekadar balapan, ini adalah panggung untuk membuktikan kepada dunia bahwa dirinya memang pantas disebut calon pembalap Moto3. Dan di hati kecilnya, ia berbisik, "Ayah, ini untukmu. Indonesia, ini untukmu." Lap demi lap, Veda terus memimpin, namun ancaman dari pembalap Eropa dan Jepang semakin nyata. Mereka mulai menempel ketat, menunggu celah sekecil apapun untuk menyalip. Tikungan 16, yang dikenal sebagai tikungan paling teknis di Mandalika, menjadi medan pertempuran utama. Sorakan penonton semakin keras setiap kali rombongan motor melewati tikungan itu, seakan tahu bahwa di sanalah segalanya bisa berubah. Di lap ke-12, seorang rival asal Spanyol mencoba masuk dari sisi dalam. Ban depannya nyaris bersentuhan dengan ban belakang Veda. Penonton menahan napas, kamera menyorot tajam. Dengan refleks kilat, Veda menutup jalur, memaksa lawannya melebar keluar lintasan. Sorakan ribuan orang meledak, bagaikan stadion sepak bola yang baru saja melihat gol indah. Namun, pertempuran belum selesai. Di tikungan 16 lap berikutnya, giliran pembalap Jepang mencoba menekan dari sisi luar. Veda mengerem sangat telat, hampir membuat ban belakang motornya melayang. Motor bergoyang liar, namun entah bagaimana ia berhasil menstabilkannya. Tribun bergemuruh, ada yang menjerit ketakutan, ada pula yang berteriak histeris bangga. Komentator internasional tak bisa menahan kekagumannya. "This kid is riding beyond his limit. The courage of Veda Pratama is unbelievable." Suara itu menggema ke seluruh dunia, sementara di padok, kru Veda menatap layar monitor dengan jantung hampir copot. Mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berakhir dengan tragedi. Saat balapan memasuki 5 lap terakhir, ketegangan mencapai puncaknya. Veda masih memimpin, tetapi tekanan dari dua rival utama semakin brutal. Mereka saling bertukar posisi, membuat drama menegangkan di setiap tikungan. Namun Veda, dengan semangat dan darah muda, selalu berhasil merebut kembali posisinya, terutama di tikungan 16 yang kini menjadi simbol keberaniannya. Sorakan penonton tidak pernah berhenti. Ribuan suara bergema menyebut nama Veda, memberi energi tambahan yang membuatnya tak kenal takut. Setiap kali ia melewati tikungan 16, seakan ada tangan-tangan tak kasat mata yang mendorongnya untuk terus maju. Ia tahu, Mandalika bukan hanya sirkuit, ini adalah tanah airnya, dan ia tidak boleh kalah di rumah sendiri. Dengan sisa tenaga, konsentrasi penuh, dan tekad baja, Veda bersiap menghadapi 3 lap terakhir. Tikungan 16 masih menunggu, siap menjadi saksi apakah dirinya akan tumbang, atau justru menjadikannya legenda muda Indonesia di dunia balap. Lampu di papan sirkuit berkedip, last lap. Tribun Mandalika meledak dengan sorakan histeris, semua berdiri, semua berteriak. Veda yang masih memimpin kini merasakan tekanan terbesar dalam hidupnya. 3 pembalap di belakangnya mengintai, seperti singa kelaparan yang menunggu mangsa jatuh. Di dalam helm, napasnya tersengal, tapi matanya tajam menatap lurus ke depan, 1 lap terakhir untuk menentukan segalanya. Masuk ke sektor pertama, pembalap Spanyol mencoba menusuk ke dalam di tikungan tajam. Veda nyaris kehilangan posisi, namun dengan insting luar biasa, ia menutup celah hanya dengan jarak milimeter. Ban depannya sempat mengangkat sedikit, membuat jantung semua orang di tribun nyaris berhenti.
Kamera menyorot wajah penonton yang menutup mulut dengan tangan, tak sanggup menahan tegang. Sektor kedua, giliran pembalap Jepang menekan dari sisi luar. Mereka bersisian dengan kecepatan 200 km per jam, motor bergoyang, hampir bersentuhan. Penonton menjerit panik. Dalam sekejap, Veda menurunkan gigi dengan presisi sempurna, lalu menggeber keluar tikungan dengan tenaga penuh. Sorakan Veda, Veda, kembali menggema, seolah memberi dorongan tak kasat mata. Namun semua tahu, kunci kemenangan ada di tikungan 16, titik terakhir sebelum garis finish. Di sanalah segala keberanian, teknik, dan doa berpadu menjadi satu. Veda masuk ke tikungan itu lebih cepat dari biasanya. Rival Spanyolnya mencoba melakukan dive bomb dari sisi dalam. Penonton menahan napas, seluruh mata tertuju ke satu titik, apakah Veda bisa bertahan? Momen itu berjalan seperti adegan slow motion. Ban motor Veda tergelincir sedikit, hampir membuatnya kehilangan kendali. Asap tipis keluar dari ban belakangnya. Tapi dengan refleks luar biasa, ia menahan motor dengan lutut dan tubuhnya. Rival di belakang terpaksa melebar, kehilangan momentum. Tribun Mandalika berguncang, teriakan berubah menjadi ledakan euforia. Keluar dari tikungan 16, Veda memacu motornya lurus menuju garis finish. Ribuan bendera merah putih berkibar serentak, seakan Indonesia sendiri yang mendorongnya ke depan. Suara komentator dunia bergetar, "The Indonesian Wonder Kid is about to make history." Detik-detik terakhir terasa seperti keabadian. Dan akhirnya, Veda melintasi garis finish pertama. Sirkuit Mandalika pecah dalam sorakan, air mata, dan teriakan kebanggaan. Veda mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menangis di balik helmnya. Ia tahu, kemenangan ini bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Suasana di Mandalika setelah bendera finish dikibarkan tidak segera tenang. Ribuan penonton berlari ke pagar tribun, melambaikan tangan, menangis, berteriak, bahkan ada yang sujud syukur. Dari pengeras suara, terdengar nama Veda Ega Pratama disebut sebagai pemenang. Suara itu menggema ke seluruh sirkuit, membuat bulu kuduk berdiri. Seorang bocah dari Indonesia baru saja menaklukkan dunia. Veda turun dari motornya dengan tubuh gemetar. Ia membuka helm, memperlihatkan wajah penuh air mata. Kru tim segera merangkulnya, beberapa ikut menangis haru. Kamera televisi menyorot wajahnya yang penuh peluh, bercampur dengan senyum getir bahagia. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ayah, aku berhasil. Indonesia, aku berhasil." Saat naik ke podium, tribun bergemuruh memanggil namanya. Sorakan Veda, 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 terdengar lebih keras dari deru mesin manapun. Ia berdiri di podium tertinggi, bendera merah putih dikibarkan di tiang paling tinggi. Lagu Indonesia Raya mulai berkumandang. Ribuan orang berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan dengan suara serak bercampur air mata. Veda menundukkan kepala, tangannya bergetar saat memegang dada. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, membasahi wajah mudanya. Ia menatap bendera merah putih yang berkibar gagah di atas, lalu menutup mata, membiarkan momen itu meresap ke dalam jiwanya. Kamera dunia menyorotnya, dan jutaan penonton di seluruh dunia menyaksikan bocah Indonesia menangis di podium Mandalika. Ketika lagu selesai, Veda mengangkat piala kemenangannya tinggi-tinggi ke langit Mandalika. Sorakan kembali meledak, beberapa penonton bahkan berpelukan, tak percaya dengan sejarah yang baru saja mereka saksikan. Piala itu berkilau di terpa cahaya matahari sore, seakan menjadi simbol bahwa Indonesia akhirnya punya bintang sejati di dunia balap. Wartawan segera menyorot setiap detik, komentator menyebut kemenangan ini sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah olahraga Indonesia. Bahkan pengamat MotoGP, Wak Taufik, yang hadir langsung di Mandalika, tidak bisa menyembunyikan tangisnya. Ia menulis cepat di notepadnya, "Sejarah baru dimulai hari ini, dan anak bangsa ini baru saja membuka pintu menuju Moto3." Di bawah podium, ribuan tangan penonton terangkat ke udara, melambai ke arah Veda.
Ia membalas dengan senyuman lebar, meski matanya masih berkaca-kaca. Hari itu, Mandalika tidak hanya menjadi sirkuit, ia berubah menjadi panggung sakral di mana mimpi seorang anak bangsa akhirnya terwujud, dan Indonesia berdiri tegak di puncak dunia balap. Setelah upacara podium berakhir, suasana Mandalika masih bergemuruh. Wartawan dari berbagai negara menyerbu padok, kamera televisi terus menyorot setiap langkah Veda. Ia baru saja duduk di ruang pers, wajahnya masih basah oleh air mata, ketika tiba-tiba layar besar di belakang panggung menampilkan logo resmi salah satu tim Moto3 ternama. Penonton yang masih bertahan di tribun terperangah, ribuan kamera ponsel langsung terangkat ke udara. Seorang MC dengan suara bergetar mengumumkan, hari ini, di Mandalika, setelah kemenangan bersejarah Veda Ega Pratama, kami dengan bangga mengumumkan bahwa ia resmi bergabung ke kejuaraan dunia Moto3 musim depan. Ruangan konferensi pers langsung pecah dalam sorakan dan tepuk tangan. Veda menunduk, terdiam, matanya kembali berkaca-kaca, tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Wak Taufik yang duduk di barisan depan langsung berdiri, tepuk tangannya paling keras. Ia tahu rumor ini sudah lama beredar, namun menyaksikan pengumumannya dilakukan tepat setelah kemenangan Mandalika membuat suasana semakin menggetarkan. Ini timing yang sempurna, gumamnya, sambil buru-buru menulis catatan, bahwa bocah Magetan itu kini resmi masuk jajaran elit dunia. Veda diminta naik ke panggung, berdampingan dengan manajer tim Moto3 yang akan menaunginya. Mikrofon disodorkan ke tangannya, suaranya bergetar, napasnya masih berat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih untuk semua yang percaya pada saya, untuk keluarga, untuk Indonesia, dan untuk semua yang mendukung sejak saya kecil. Ini adalah awal dari perjalanan baru saya. Kalimat sederhana itu membuat ruangan kembali riuh, banyak mata yang ikut berkaca-kaca. Di luar ruangan, penonton yang masih memadati area sirkuit menyanyikan Indonesia Raya secara spontan. Suaranya terdengar samar-samar masuk ke dalam ruang konferensi, membuat Veda semakin sulit menahan tangis. Ia mengepalkan tangan, seolah berjanji kepada dirinya sendiri, Moto3 bukan akhir. Ini baru permulaan menuju MotoGP. Wartawan internasional melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Apakah ia siap bersaing dengan pembalap muda dunia? Bagaimana perasaannya membawa bendera Indonesia ke level baru? Veda menjawab dengan tenang meski matanya masih sembab, saya tidak hanya membawa nama saya. Saya membawa nama bangsa saya. Dan saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Jawaban itu langsung menjadi headline di media internasional. Sore itu, Mandalika tidak hanya menjadi saksi kemenangan seorang anak bangsa. Ia juga menjadi saksi lahirnya babak baru, seorang bocah bernama Veda Ega Pratama kini resmi melangkah ke kejuaraan dunia Moto3, dengan sorakan dan doa jutaan rakyat Indonesia mengiringi setiap langkahnya. Beberapa hari setelah kemenangan bersejarah di Mandalika, Veda pulang ke Indonesia. Dari balik jendela pesawat, ia melihat lautan awan yang indah, tapi jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tidak tahu bahwa bandara sudah dipenuhi ribuan orang sejak pagi, menunggu sang pahlawan muda yang baru saja mengibarkan nama Indonesia di dunia balap. Begitu pesawat mendarat dan pintu terbuka, suasana pecah. Sorakan, tepuk tangan, dan teriakan, Veda. Veda, menggema memenuhi terminal. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, poster dengan wajahnya terangkat tinggi, dan anak-anak kecil berlari-lari sambil mengenakan replika helm balap. Veda melangkah dengan mata berkaca-kaca, merasa seolah sedang berjalan di atas panggung sejarah. Orang-orang tidak hanya menyambutnya sebagai pembalap, tapi sebagai simbol harapan. Para ibu mengangkat anak-anak mereka tinggi-tinggi, menunjuk ke arah Veda sambil berkata, "Nak, lihatlah, dia anak bangsa yang berhasil ke dunia." Suara gamelan dan tabuhan drum mengiringi langkahnya, membuat suasana semakin sakral. Pihak pemerintah bahkan menggelar penyambutan resmi. Menteri Olahraga hadir, memberikan selendang merah putih yang disematkan ke pundak Veda.
Hari ini, kita tidak hanya menyambut seorang juara, tapi juga masa depan olahraga Indonesia, ucapnya dengan lantang. Sorakan pun kembali membahana, seakan seluruh bangsa bersatu dalam momen itu. Veda nyaris tidak bisa berkata-kata. Di tengah riuh rendah, ia hanya menunduk, berusaha menahan tangis yang terus mengalir. Wartawan berdesakan, kamera menyala tanpa henti, namun di balik semua sorotan, yang ada di pikirannya hanyalah satu, ia harus membalas semua dukungan ini dengan perjuangan lebih keras di Moto3. Sepanjang jalan menuju rumahnya di Magetan, konvoi kendaraan mengiringinya. Ribuan warga berbaris di pinggir jalan, melambaikan tangan, bahkan ada yang rela berdiri berjam-jam hanya untuk melihat sekilas wajahnya. Veda berdiri di mobil atap terbuka, mengangkat tangan sambil mengucap terima kasih. Setiap wajah yang ia lihat, setiap sorakan yang ia dengar, menambah beban tanggung jawab di pundaknya. Hari itu, Indonesia tidak sekadar menyambut seorang pembalap. Mereka menyambut simbol baru kebanggaan bangsa. Veda Ega Pratama telah menjadi harapan jutaan jiwa, dan sambutan heroik di tanah air itu adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar, membawa merah putih berkibar di panggung dunia. Malam itu, setelah hiruk-pikuk penyambutan mereda, Veda duduk sendirian di beranda rumahnya di Magetan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di hadapannya, bendera merah putih berkibar sederhana di tiang bambu. Halaman rumah. Veda menatapnya dalam-dalam, teringat semua perjalanan panjang yang membawanya hingga ke titik ini. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya menyeimbangkan motor kecil di jalanan desa. Terbayang bagaimana ibunya rela menjahit hingga larut malam demi membeli perlengkapan balap sederhana. Semua pengorbanan itu kini terbayar, namun Veda tahu, perjalanan sebenarnya baru akan dimulai di Moto3. Dengan suara lirih, ia berbisik ke langit malam, "Aku berjanji, aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan terus berjuang sampai bendera merah putih bisa berkibar di puncak dunia, sampai orang-orang menyebut Indonesia bukan hanya penonton, tapi juara sejati." Kata-kata itu keluar pelan, namun penuh dengan kekuatan tekad yang membara. Di ruang tamu, televisi masih menyala, menayangkan ulang momen kemenangannya di Mandalika. Komentator dunia terus menyebut namanya, menyandingkannya dengan legenda-legenda balap. Veda tersenyum tipis, bukan karena bangga, tetapi karena tahu tanggung jawabnya kini lebih besar dari sekadar balapan. Ia membawa nama bangsa. Besok, ia akan kembali ke sirkuit, memulai persiapan panjang menuju debut Moto3. Latihan keras, disiplin, dan pengorbanan akan menjadi teman sehari-harinya. Namun malam itu, ia mengizinkan dirinya untuk sejenak meresapi momen, membiarkan semangat rakyat Indonesia meresap ke dalam nadinya. Dari jauh, suara azan subuh mulai terdengar, menandai hari baru. Veda berdiri, mengepalkan tangan, dan sekali lagi menatap bendera di halaman rumahnya. "Aku akan buktikan, ini bukan hanya mimpi, ini janji." Di wajah mudanya, terpancar cahaya tekad yang tak tergoyahkan. Dan begitulah, kisah di Mandalika tidak hanya ditutup dengan kemenangan, tapi juga dengan sebuah janji seorang anak bangsa. Janji yang akan mengantarnya, dan juga Indonesia, menuju panggung dunia. Sebuah janji yang kelak akan dikenang sebagai awal dari legenda baru bernama Veda Ega Pratama.